Kandung. Betul. Nah, Betul. Yesus menyusui ke ibu Bunda Maria enggak? Pasti kan Nggak ada manusia, pasti tertulis. nete. Tidak ada tertulis. Nete. Jangan dibilang kalau yang ada tertulis. Tetapi jangan ia dibaca berkata, ya. yang Oke. berbahagialah ia yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Di sini Apakah di situ Yesus menete? Nete. Jawab. nete. Nete. Kan Kan manusia. kata Yesus Manusia berbahagialah. pasti Baca nete. dulu. Kan Itu ini. gaya bahasa itu bahasa apresiasi seorang wanita. Bukan Yesus sedang menete di situ. Jadi jangan salah Apresiasi. paham mengenai membaca Apresiasi. ayat. Apresiasi. Kok dia bisa Itu besar? kan bentuk Bener, apresiasi izin, seorang wanita. Bang Hamba, izin Bang Hamba. Berbahagialah. Izin, Belum ya. tentu Yesus Ini yang ngomong itu siapa? kan apresiasi seorang wanita. Baca. Ini yang ngomong benar. siapa? Ayo coba. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Heeh. Siapa yang ngomong? Ya siapa? Ayo. Ya kamu bacalah. Kalau kamu Kenapa? bisa gaya Ih, bahasa, kan saya kamu nanya, belajar kok dulu balik bahasa nanya? Indonesia. Ini bukan apresiasi perempuan ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata datang kepadanya. seorang wanita berseru. Berbahagialah, dengerin dulu, kita baca. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Engkau di sini siapa? Ya, Yesus. Yesus. Dan susu yang telah menyusui engkau. Engkau di sini siapa? Yesus. Yesus, berarti Yesus menyusui. Nete. Nete, Nggak ceper bisa, kok. Apresiasi. Jangan salah paham kau. Yesus di situ nggak ada Yesus menete. Itu apresiasi seorang wanita. Dia bilang Tadi kan lu yang ngomong engkau di sana tuh Yesus. Kau jangan framing kalimat. Kau jangan bolak-balik. Kau harus mengerti di situ kalimat. Kan bahasa itu Yesus bahasa yang apa. ngomong. Kan tadi lu yang ngomong itu engkau tuh Yesus. Iya. Bukan, kan kamu yang bacain di situ. Itu kan apresiasi wanita. Kau jangan bilang Yesus nete. Nggak ada tertulis Yesus Oke, nete. atau oke. Yesus sedang Nih. netein. Berbahagialah Ayo. ibu yang telah mengandung engkau. Engkau di sana siapa? Jangan suka main kalimat begitu. Kau nggak bisa bahasa Indonesia berarti. Iya, makanya saya nanya. Iya, oke, makanya saya nanya. Engkau di sana siapa? Hanya ungkapan seorang wanita. Iya, mengatakan engkau di sana siapa? berbahagialah. Engkau di sana siapa? Jangan kau nggak usah main-main kalimat seperti Engkau itu. di sana siapa? Tidak ada Yesus. Kalaupun Yesus menete itu wajar manusia, tapi kalau tidak Wajar dia manusia, pinter. Berarti Yesus Tidak, Yesus sedang manusia. menete. Tadi kan bilang nete. Sekarang bilang wajar. Ini ayat basi. Memang Yesus Kau- manusia juga. Ayat basi kau mau mau ngebully, nggak bisa seperti itu. Ayat Jangan basi? kau. Kok Di ayat situ basi? Berbahagialah orang yang mengandung. Nggak ada orang, nggak ada orang. Jangan ditambah-tambahin. Kok bohong aja Kristen tuh. Bahasa Indonesia, kau tanya dulu bahasa Indonesia kamu itu bentuk apresiasi bukan seorang wanita. Oke, kita Ayo. pelan-pelan. Oke, pelan-pelan ya Pak ya. Di sini nggak Ya, ada kata pelan-pelan. orang. Kau nanti bawa guru bahasa Indonesia kamu ya. Iya, Bawa saya guru nanya. bahasa Indonesia Oke, kamu. Apakah oke. di situ Yesus menete? Nggak nih. Apakah di situ Yesus sedang menete? Ya Ayo, jawab. kita lihat ayatnya. Ada Kita nggak? lihat ayatnya. Ya kita lihat ayatnya ya. Kita baca. Berbahagialah Ayo. ibu yang telah mengandung engkau. Engkau di sini siapa? Nggak usah kamu baca aja. Ada gak Yesus menete di situ? Berbahagialah ibu Emang yang bisa telah Yesus mengandung lagi bicara? engkau. Ketika Yesus sedang berbicara, emang orang lagi berbicara bisa nete? Iya. Terus ini ayatnya Dari salah. situ aja logika kamu aja udah Dibuka jalan. pakai Bible Hub, buka pakai Bible Hub, dibuka dari itu ya, kode ketika Yesus sedang daripada berbicara. bahasa aslinya. Kode bahasa aslinya itu jelas itu. Dia menyusui, itu seorang anak yang menyusui. Baca, buka. Mana ada kodenya. Yesus sedang menete? Ngambilan dari Bible Hub. Saya kan butuh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai kayak sih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu Ini. belajar bahasa Indonesia dulu ya. Belajar bahasa Iya. Indonesia dulu. Kalau ada tertulis Ini aja, Yesus tadi sedang dulu gua lagi ngomong. menyusui. Itu berarti Ya, Yesus ini menyusui. sama tadi yang Ada ditanyakan juga tentang anak kecil. ada tadi dengan yang ditanyakan tentang Ada tadi juga ya. anak Karena kecil, nggak kamu paham harus catat. bahasa aslinya nih. Kalau tak paham bahasa aslinya Taurat di Keluaran itu ya adalah berhaji. Ini saya buka data dalil ya. Jadi tadi Kita capek-capek di sini menjelaskan Tuhan itu satu. Tuhan itu satu. Tuhan berapa? 3 sampai 1. Dulu begitu. Atau mereka tidak tahu bahwa Parakletos itu secara objektif itu tidak mungkin selain kepada Nabi Muhammad. Ternyata jawabannya begini, enggak, bukan itu. Jadi kenabian Nabi Muhammad, terus Tuhan itu satu, itu sudah tamat.
Orang-orang sudah tahu Tuhan itu satu. Buktinya apa? Buktinya adalah downgrade-nya secara statistik populasi Kristen. Mereka sudah tidak mau jadi Kristen lagi, nggak ke gereja dan lain-lain. Karena ke gereja katanya hanya sebagai adat, hanya sebagai kebiasaan saja. Kata siapa? Kata Pak Abu Ibrahim yang hidup di Eropa, di Australia dia. Begitu katanya. Nah, terus apa yang membuat masuk Islam orang-orang? Kata dia begini. Ketika apologet di sana bisa memaparkan Islam kepada mereka. Karena mereka memang di kepala mereka itu Islam itu buruk, benar-benar buruk. Coba Anda lihat orang-orang mengatakan bahwa Islam itu teroris, jahat, Quran itu Nabi Muhammad jahat. Di kepala mereka itu. Apapun penjelasan kita, mereka dilarang, enggak usah nanya kepada Islam. Di kepala buruk. Sekarang bagaimana caranya supaya Islam itu bisa dikocorkan? Supaya bisa dikocorkan Islam itu. Setiap orang yang punya kesempatan, kalau tidak salah saya lihat di luar itu bahkan katanya buat stand kayak jualan makanan, depannya buku, terus dia nanya pada kita, mau nanya Islam, dipersilahkan nanya Islam. Jadi ketika mereka bertanya terkait Al-Quran, terkait Islam, itu adalah keran kita untuk bisa mendeliver Islam. Tapi di waktu yang bersamaan, Nabi mengatakan, man qala fil Quran, siapa yang berpendapat terkait Quran bi ghairi ilm, tanpa ilmu, au bi ra'yihi, atau dengan pikirannya, fatabawa maq'adahu minan nar. Nah, berarti kamu ancamannya adalah neraka. Jadi opsinya adalah kita harus terus belajar. Mau ada Kristen ya. Buka ketika Quran, buka tafsir, gampang sekarang saya kira di-download. Saya dulu juga download banyak. Saya buka tafsir At-Tabari, yang mutabar aja lah. Imam At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir apa lagi? Apalah yang mutabar itu aja lupa. yang ini aja, yang mutabar aja ya, yang jalan lain. Ya jalan lain. Iya bisa. Yang mutabar aja. Apa ya? Tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi. Saya kira bisa itu jadi opsi. Nggak usah banyak-banyak. Ketika mereka bertanya terkait Quran, ayat berapa, langsung kita buat. Saya sendiri ya. Saya punya PDF-nya bahasa Indonesia supaya mudah. Tafsir At-Tabari. Lalu saya buat satu-satu, kan di dalam tafsir At-Tabari itu dia default awalnya judulnya jilid gitu kan. Saya kasih nama. Saya. Jadi judulnya itu diganti, di rename. Ini saya tunjukkan ya, bentar supaya mungkin bisa ini. Sebelum ke Ustaz Alwan ya. Nah, tafsir. Nah, ini ya. Nah, saya tiap orang bilang ini aja ini mah. Nah. Ini mempeng sedikitan kan. Contoh misalnya nih. Tafsir. Ini khusus untuk kristologi. Jadi enggak yang lain-lain. Nanti kalau ini teman-teman bisa ada rangkuman Maktabah Syamilah bahasa Arab, tapi banyak yang nah, saya buat rename begini. Al-Baqarah, Al-Fatihah. Jadi gini, kita ingin menjaga jangan sampai kita kalau menjawab itu tidak berdasarkan ilmu. Kita nggak tahu bahasa Arab, nggak tahu bahasa ilmu alat, nggak tahu ilmu Quran, nggak tahu. Kalau misalnya mau bertanya soal Al-Hadid, saya tinggal tulis di sini Hadid, muncul langsung ini nih. Karena kalau kita lihat default rename-nya itu kan nggak begitu. Contoh misalnya, nah Ibnu Katsir juga sama. Saya buat begini, ini detail tuh. Saya rename. Kenapa? Karena kita supaya cepat. Nah kayak gini tafsir Al-Qurtubi ini belum di rename. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau yang belum download, mau minta datanya boleh silahkan. Begitu. Bahkan perikop pun saya buat judulnya perikopnya. Nah, dengan begini, ini adalah keran kita. Kita ini kadang gini, kita nggak ada punya opsi lain. Selain ketika mereka membuka pertanyaan kepada kita, itu adalah itu kesempatan kita untuk menyalurkan Quran. Itu kesempatan kita untuk menyalurkan Quran itu saat mereka bertanya kepada kita. Kata Pak Big Brother begitu dulu. Ketika mereka memandang Islam itu, kita bisa meluruskan pandangan mereka terhadap Islam. Begitu teman-teman sekalian.
Nah, ada satu fenomena juga. Dulu saya lihat tuh Ustadz Alwan naik ke komalnya Kristen. Ada kiamat dan lain-lain. Ustadz Alwan ini kan bicaranya mendayu-dayu. Biasanya buat emak-emak repot. Ah. Kan kontrasnya lah. Kalau Bang Juma kan, Bang Juma kalau naik komal Kristen, wah, tapi lihat, Ustadz Alwan dulu naik komal ada kiamat. Ustadz Alwan ingat nggak ada beberapa orang Kristen di atas? Dengan santainya dia memaparkan dan lain-lain. Yang ternyata bisa dilakukan dan mereka kejang-kejang juga. Kenapa? Karena ada ilmunya. Dan kita ini gampang loh teman-teman. Kita ini terbebas dari Roh Kudus versi mereka ya. Kita ini orang yang tidak mengklaim Roh Kudus. Jadi Roh Kardus Kang Chan. Oh iya Roh Kardus. Iya, saya baca bukunya Syekh Ahmad Didat di yang pengantar awal ketika The Church kalau tidak salah. Kata beliau begini. Ada orang Islam, saudara muslim kita, terus ditanya terkait dengan surga dan lain-lain, saya lupa detailnya. Ini jangan kita tahulah saya detail pendapat besar dunia. Sudah malang melintang, sudah tidak dilakukan lah argumentasi dan objek saya bisa mempertanggungjawabkan itu ya karena saya belajar gitu ya. Nah, apa kata dia? Kata Syekh Ahmad, kita nih kalau memang tidak semua orang tahu semua hal, kalau kita ditanya, ditodong dengan pertanyaan yang kita belum ada persiapan dan lain-lain, kita katakan saja tidak tahu. Saya belum tahu, saya belum akan melakukan riset. Kita ini lebih aman. Fatabawa mak'adahu minanar. Hati-hati dengan neraka. Saya tidak tahu, Pak. Atau kita bisa mengambil, Pak, boleh saya minta waktu 1 menit, 30 detik, kita cari. Fair aja. Itu kita ada kelebihan di situ. Memang begitu. Dulu para sahabat juga begitu. Allah, padahal sudah tahu. Allah alam. Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dan kita ada posisi itu. Enak kita itu. Maka kita harusnya bisa berani membuka. Biarkan mereka bertanya. Mereka isu-isu terkait Islam itu ketika mereka melemparkan, saya pribadi ya teman-teman sekalian, ada melihat bagi sebagian kita ketika mau ditanya Islam itu seperti panik gitu. Tapi bisa jadi karena memang mungkin belum tahu, jadi panik. Di stop dia bertanya. Tapi kok saya setelah dialog beberapa kali gitu ya, kok jadi beda pandangannya. Justru bagi saya itu kesempatan gitu. Ketika dia bertanya Islam, itu kesempatan saya untuk mendeliver Islam. Kan permasalahan saya itu adalah ilmunya yang kurang. Maka saya buat supaya itu saya buat sedemikian rupa dengan archive yang benar, arsip yang benar, dan dengan sistematika yang menurut saya bisa memudahkan. Saya nanti tinggal membacakan. Menurut tafsir begini. Menurut hadis, kalau misalnya hadis Sahih Bukhari, gini teman-teman lihat, saya tunjukkan ya Sahih Bukhari, gampang. Ini saya sedikit lagi ya. Cuman memang kita harus agak kerja keras. Contoh, saya pakai hadis soft. Sahih Bukhari, misal. Sahih Bukhari. Contoh, apalah, contoh lah. Lalu Anda akan melihat di sini apa ini tentang apa nih bab badil wahyi, pemaruan wahyu. Semua perbuatan tergantung niat dan lain-lain. Oh, jangan ini. Kita coba misalnya ya, misal. Nah, Sahih Bukhari nomor 900 tentang apa nih? Pada hari raya Rasulullah SAW tidak berangkat untuk melakukan sholat hingga beliau makan beberapa butir kurma. Pas mau hari raya lagi. Nah, kalau bertanya Sahih Bukhari, ini ya, segini dulu. Bertanya Sahih Bukhari, kita akan menemukan nomor. Tapi banyak yang tidak tahu kalau penjelasan untuk Sahih Bukhari ini apa? Rujukan yang paling utama itu adalah Fathul Bari, kitab Fathul Bari. Nomornya beda. Ini di nomor Sahih Bukhari 900, di kitab Fathul Bari itu karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, 953. Kenapa kita harus merujuk kepada Fathul Bari? Saya berkata hari ini saya ganteng. Lalu saya katakan di 7 menit kemudian, 10 menit kemudian saya jelek. Begitu. Nah, kok ganteng dan jelek seperti berbeda gitu kan. Nah, ternyata ada konteksnya. Ketika saya bilang ganteng, saya di depan emak-emak. Jadi kan gampang. Ketika saya bilang jelek,
Saya di depan Ustadz Alwan, Ustadz Dian, di depan mereka lebih ganteng dari saya jelek. Nah, bagaimana kita bisa tahu konteks atau apa yang disampaikan situ? Ada syarahnya. Syarah itu penjelasannya. Fathul Bari 953. Maka saya kumpulkan Fathul Bari. Ini mumpung masih sedikit penontonnya ya. Saya tumpukan Fathul Bari. Ini yang di kristologi ya. Syiah sesat kafir. Nah, saya masuk ke syarah. Nah, teman-teman coba ini ya teman-teman buat muslim, ini yang paling penting nih. Mufrodat fi Ghoribil Quran. Ini Ar-Raghib Al-Asfahani. Nanti download ini ada 3 ini. Nah, kalau di umum judulnya Kamus Al-Quran. Ini biasa dipakai di pesantren. Jadi kita supaya nanti saya tunjuk dulu. Bentar dulu. Langsung saya buka Fathul Bari. Nah, Fathul Bari saya rename satu-satu. Saya rename 1 sampai 3 4. Ini asalnya jilid. Jilid keberapa, jilid. Memang kita harus kerja effort. Malam biasanya sambil ngegosip. Kita effort. Oh, ini nomor sekian sampai nomor sekian. Jadi ketika contoh, saya kasih simulasi ya supaya cepat. Supaya gini, kita kan diperingatkan oleh Quran. Siapa yang berbicara terkait Nabi, terkait Quran, terkait Rasul, terus kita nggak ada ilmu, nggak boleh. Kita bilang jangan sok tahu. Biro'ihi dengan pikiran kita, fatabawa makadahu minanar, nggak boleh. Kita bisa masuk neraka. Kita harusnya kalau kita bertanya, oh ini menurut Fathul Bari begini, baru 900 tentang pada Rasulullah SAW tidak berangkat melaksanakan sholat sehingga beliau makan butir kurma. Fathul Bari 953. Saya tinggal klik, ditulis di sini 953. Sorry, kalau Fathul Bari nggak gitu. Berarti saya cari di sini 953, berarti di sini. Antar 876. Ini 953. Udah kan? Kita nih orang bego dalam hal hadis, dalam hal Quran. Tapi kita cerdas dalam archiving. Ya, kita tinggal cari sekarang. Nah, ini kan nggak ada nih, nggak ada nomornya. Nah, di sini di search 953. Masih search. Nah, ini dia komputernya mangkal mod. Nah, mau keluar. Lihat, ada di Anas bin Malik Rasulullah SAW pergi ke masjid pada hari raya. Di situ ada keterangan hadis ini yang kita sampaikan. Tuh, ini keterangan hadis yang kita sampaikan. Ini bahasa Indonesia, mudah untuk kita. Jadi jangan kita contoh orang Kristen kan suka dibolehkan berzina dengan binatang, berhubungan dengan binatang. Loh, kita kalau misalnya lihat hadisnya dikatakan fala had alaih, tidak ada had, mana tadi hadis? Tidak ada had. Jadi kalau kita di sini itu terjemahkan hukum nanti. Tidak ada hukum di situ. Loh, berarti boleh dong. Kalau lihat sini. Makanya kita harus lihat kalau Sahih Bukhari berarti Fathul Bari. Kalau Sahih Muslim berarti Imam An-Nawawi. Begitu teman-teman, sedikit ya. Ini bocoran. Bahkan saya ini ngumpulin perikop. Peduli amat lah. Asli, saya ngumpulin perikop. Dulu saya belajar Bible tuh bingung harus dari mana saya belajar Bible nih. Apakah dari Yesus mencuri keledai? Saya tak begini, nggak apa-apa. Jadi kuli, lihat, jadi kuli. Lihat, saya ngumpulin perikop nih. Ini teks by teks, saya copying by saya sendiri. Lihat. Nah, saya kasih tahu ke Ustadio kalau penyaliban berarti bagiannya di sini nih, penyaliban. Kalau ini Markus. Ini lihat, Markus, ini tengah Markus ya. Nah, ini Markus. Ini Markus, ini Matius, ini Yohanes, ini Lukas. Lihat, Markus tuh lebih sedikit perikopnya, kita perbesar ya. Tuh. Lebih sedikit perikopnya tuh. Matius lebih banyak. Lukas lebih banyak lagi. Jadi Markus sedikit, Matius sedikit, Lukas sedikit. Kenapa? Karena ini disadur dan ditambahkan. Ini disadur oleh ini dan ini lalu ditambahkan. Itu judulnya. Nanti buka The Five Gospel. Jangan dulu sayang. The Five Gospel. Kenapa saya perlu begini? Karena saya lama ini saya buat sambil ngantuk. Kenapa? Saya karena ingin tahu Bible ini cerita tentang apa sih? Point of view-nya dalam sisi helikopter view-nya tentang apa sih? Sudah buat begini, saya buka Alkitab Sabda, ada ternyata di Alkitab Sabda dasar. Ada, tapi beda kalau saya lebih detail. Bahkan kalau buatan sendiri itu kita bisa memberikan keterangan-keterangan khusus. Saya kasih warna dulu. Ini ini paralelnya di sini. Kalau terkait dengan kelahiran Yesus, cuman ada di Matius warna biru dan di Lukas.
di Markus nggak ada. Kalau terkait ini sama paralelisasinya. Jadi kita bisa melihat dari helikopter view. Itu yang setiap orang punya cara belajar, saya kira. Cara belajar masing-masing. Tapi mentalitasnya adalah deng tidur. Mentalitasnya adalah kayak antara tidur dan kepanasan. Mentalitasnya adalah kita ini tantangannya itu semakin menarik. Hey. Yang tidur bisa buka mic nggak ya? Enggak. Tantangannya itu gini. Kerannya adalah ketika mereka bertanya Islam. Di waktu yang bersamaan kita pun terbatas terkait keislaman. Kita nggak ada pilihan lain. Selain memang kita harus buka baju, kita jadi kuli, buat parit hondak, capek-capek, yang penting kita bisa selamat. Kita buat perikop, kita ketik semua yang bisa kita lakukan, kita download apa yang bisa kita lakukan, kita pahami. Jangan dulu beralih ke topik yang lain, kita pahami satu topik. Saya kira itu jalan yang baik. Sebelum kita selesai dengan satu topik itu, kita jangan dulu ke yang lain. Saya kira itu cara yang bagus menurut saya. Tiap orang sih beda-beda menurut saya. Kenapa? Supaya nanti makin tajam. Kenapa kita harus begitu? Karena kan Ustadz Alwan bakal mati, Bang Juma bakal mati, Odon Ditan bakal mati. Nggak ada bukan duluan. Tapi penyebutan itu bukan berarti duluan ya. Odon Ditan bakal mati, Ustadz Menhaim Alia bakal mati, kan? Mereka bakal mati. Makanya mereka capek-capek buat YouTube kan? Bukan buat apa? Legacy. Kalau mati, lalu siapa yang melakukan pembelaan jika ada orang yang promosi salib ke anak-anak kita? Ya kita lah ambil alih. Dan saya bilang daripada kita ya sempatkanlah. Kita kan kadang ngobrol gini tuh adrenalin naik. Oh seneng saya ngobrol dan lain-lain kan. Polemik dialog, debat dan lain-lain. Tapi minimum sempatkanlah 1 jam 2 jam. 1 jam 2 jam untuk menganalisa gitu, melakukan riset. Dan kemarin saya lakukan riset terkait kematian Yesus, penyaliban Yesus tidak mati. Saudara, kemarin saya sharing kepada beliau. Dan saya sharingkan kepada yang lain, kepada Ahli Kores, kepada Bang Juma, kepada yang lain. Mereka semua menolak. Kang Chan beda nanti dengan jumhur ulama dan saudara-saudara. Yang mendukung cuma Bang Juma. Kata Bang Juma, argumennya kuat, bahkan sampai voice note. Alhamdulillah. Kalau tidak masalah, ya udah maju terus. Dan kemarin saya paparkan di Komal itu, ternyata ketika kita bisa paham apa yang ada dalam Bible, itu punya kelegaan kita itu. Kita bisa enak. Kita jadikan Bible ini wasilah supaya mereka bisa bertanya terkait Quran. Teman-teman sekalian, demi Allah saya seriusan. Kenapa mereka itu menyerang, coba menikahi bocil, topiknya begitu. Terus minum kencing onta. Kenapa tidak menanyakan sesuatu yang substansial seperti kita dalam Bible? Kenapa tidak Quran? Saya kira ini salah satu hebatnya Quran ya. Karena memang Quran itu tak tersentuh sama sekali. Yes. Mereka mengutik Quran gitu dengan dalam sehingga membatalkan keimanan Islam. Seperti kita membuka Bible dan ternyata keyakinan mereka batal dengan sendirinya. Nggak ada. Ngulik-ngulik. Tanda mereka ngulik-ngulik yang kecil, yang pokoknya mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu aja ya. Itu sorry lebih lama. Saya ini kalau udah ngomong nggak bisa berhenti. Begitu. Selamat hari Lebaran. Belum, nanti 2 hari lagi atau 1 hari lagi. Di tempatku udah sholat Id ini tadi. Ada yang iya. Nah, bentar dulu Pak. Nah itu teman-teman sekalian, poin saya ini adalah bahwa ketika mereka bertanya terkait Islam, itu bagi saya tidak tahu mungkin teman-teman punya, itu salah satu keran kita bisa mendeliver Islam. Karena memang orang-orang Kristen itu diprogram, didesain. Kamu jangan bertanya Islam atau jadi gila kayak ikutlah. Kamu jangan bertanya Islam. Kalau kamu datang ke Komal Muslim, kamu ngoceh aja. Peduli amat, maka kamu disebut gila dan lain-lain. Kamu dapat berkat Tuhan. Yes, asli. Terus kamu pokoknya kamu berapologet. Kalau kamu bonyok, kamu tetap aja. Kamu katakan begini,
Itu menurut pemahamanmu. Atau begini, aku tak akan merubah keimananku. Begitu didesain di program di situ. Aku kan bilang aku bukan mau berdebat. Iya kan belum. Lebaran. Iya belum. Ya nanti itu kau selamati yang orang yang ada di. udah. Ya selamati yang udah. Jangan kepadaku. Nah, Kristen begitu. Jadi ketika ada Kristen bertanya Islam, bagi saya itu kesempatan kita mengocorkan. Cor gitu. Kesempatan kita mengocorkan. Opsinya adalah kita nih kadang nggak ada pilihan lain bagi kita, menurut saya, bagi kita semua, selain harus belajar terus belajar dan itu enak gitu. Kita ini enak belajar itu enak loh. Daripada waktu ngoceh, saya ngoceh juga sebetulnya. Aja terus untuk bertanya. Sempatkan waktu ketika bertanya itu kita collecting, mengkoleksi. Oh, ini The Five Gospel. Saya kumpulin The Five Gospel supaya ada sandaran. Ketika saya mengatakan bahwa Markus mengambil dari Odysseus of Homer, Matius Lukas mengambil dari Markus, serta ada sandaran. Oh, ternyata ini bukunya Bart Herman bahwa mengatakan bahwa tidak ada satupun salinan dari Bible. Minimum saya ketika ditanya mana dasarnya, ada dasarnya di sini. Oh, ini bahwa ternyata tidak ada penyaliban dalam Bible, dasarnya ini. Nah, begitu teman-teman. Semoga ini sharing aja, begitu, sharing aja. Saya kira yang begini-begini sudah banyak dilakukan oleh guru-guru kita. Mantap Kang Chan, masukan diterima, Masya Allah. Alhamdulillah kalau diterima. Masalahnya nih si Ila ini coba dia saking putus asa ini dia nggak nanya yang penting-penting. Memang didesain begitu. Memang desain begitu. Itu nggak penting. Kang Chan, itu kalau bisa ya. Tadi kan resource-nya kan resource pribadi ya. Collecting itu kan pribadi. Nah, kalau bisa untuk mempermudah kan keterbatasan teman-teman ada nih, keterbatasan ilmu, keterbatasan gadget, keterbatasan kesempatan. Bisa nggak itu kita bikin perpustakaan bersama? Jadi itu bisa diakses gitu loh. Jadi nggak perlu kayak misalnya Kang Chan itu bikin sendiri, saya bikin sendiri. Misalnya Kang Dian juga bikin sendiri kan. Open source. Ya di open source saja udah terlambat kalian belajar itu. Untuk apa kalian lihat tuh? Alah. Ya kan Bart Ehrman aku sudah baca itu sudah lama aku baca. Iyalah. 7 tahun yang lalu. Lalu kalian baru mau baca, dan baru masih mau bingung juga kan kau kan sudah terlambat kalian. Iya, tapi masih bingung juga kan bacaan kau kan. Kalian itu. Iya, masih bingung juga kan. Udah ku tinggalkan itu. Gitu-gitu. Kita ini Muslim nih, Kristen panas aja di bawah. Begini, saya kasih poin sedikit ya. Sebelum kita seperti ini gak usah dalawan, kasih pandangan. Begini. Isunya itu kalau menurut saya bukan di perpustakaan, menurut saya. Tapi itu bagus itu, open source buat perpustakaan, semacam perpustakaan yang bisa kita akses bersama dan lain-lain. Itu bagus sekali. Isunya tuh bukan di stok data, karena stok datanya banyak. Beda dengan orang-orang dulu yang tidak ada internet, bukan di stok data. Supermarketnya sudah depan kita. Isunya itu ada di rasa lapar gitu. Kalau kita merasa tidak lapar, sebanyak apapun ciki, mie, makanan yang dipajang di supermarket itu nggak akan pernah diambil dan nggak akan pernah dibuka untuk dinikmati gitu. Tapi isunya itu rasa lapar. Tapi kalau lapar, jangankan seandainya nggak ada supermarket, dikorek, apapun dikorek dia. Seriusan. Jadi bukan masalah ketersediaan data, tetapi bagi saya, masanya rasa lapar. Rasa lapar kita terhadap apa yang ingin kita ketahui itu gitu. Itu yang perlu menurut saya, itu yang perlu dibuat gitu. Jadi kita perlu buat ada noise ya. Kayak nonton film kali ya. Coba. Aman. Kayak noise. Aman. Ada aman ya? Noise ya kayak noise. Aman. Ntar dulu anak lagi nonton. Muhammad. Khawatir lagi nonton itu terhubung Bluetooth-nya kan. Nah, rasa lapar. Jadi banyak, saya kira banyak data-data itu banyak. Tapi bagaimana menimbulkan rasa lapar kepada kita gitu. Kita itu lapar. Bahwa kita ini saya tahu ini. Apakah Matius ini penulisnya Matius? Apakah cukup dengan mengajukan Matius pasal 9 nomor 9? Bahwa datang ketika itu Yesus datang, ada seorang Matius yang duduk memungut cukai lalu mengajaklah Matius. Berarti yang bukan Matius. Apa cukup dengan dalil itu?
Terus apakah cukup? Nah kan rasa lapar itu saya kira yang harus di trigger. Tapi ide untuk perusahaan open source itu bagus sekali. Nanti kita buat Effortnya aja kalau Kancan perlu. ya. Stressing pointnya di effort ya. Iya, Jadi rasa lapar. usaha itu lebih apa ya? Lebih bernilai ya. Iya, Ya, betul. Saya teringat tadi ucapan Kang Chan mengatakan kita ini semua yang tua-tua ini akan mati kan. Oh iya, selanjutnya kalian. kalau kan siapa? Kalian ya. Iya. Terima kasih itu domir yang tepat. Iya betul. Gimana ini? Maaf. Ya jadi kita yang tua-tua ini akan mati. Nah penerus kita kan kita tidak tahu siapa. Kami mungkin ya, kami bukan kita. Iya. Ya soalnya kita sudah 100 tahun ini Kang Bang Diannya sudah ini kita di apologetik 100 tahun. Kata kita. Iya benar. Iya. Gimana ini berarti kita mulai bicara terkait ini nih apa legacy. Gimana Ustadz Alwan kira-kira komentar nggak? Oke, saya sedikit saja karena mau zuhur di sini. Menyikapi diskusi lintas agama, memang kalau saya memperhatikan di dunia diskusi ya, ada di sana di timur misalnya di sana ada sekumpulan orang, saya bisa list nama-namanya itu. Kalau di Arab itu ada namanya Mu'az Ilyan, terus ada Ustadz Munkis As-Saqqar, lalu ada juga Zain Khairullah, ada banyak. Mereka itu satu kumpulan juga melawan kumpulan guru-gurunya Sofiatul ya. Jadi Sofiatul itu kan punya guru yang dia kagumi, termasuk gurunya Christian Prince. Ada namanya Zakaria Butros. Zakaria Butros ini dia dari Mesir lari ke Amerika Serikat karena dia sudah dipenjara 2 kali di Mesir. Mereka dari Los Angeles sana, LA, mereka itu bikin channel yang isinya syubhat-syubhat. Nah, syubhat itulah yang kemudian ditranslatekan ke bahasa-bahasa CP, Samsemon, David Wood dan sebagainya. Karena asalnya kalau di barat itu pemahaman Quran hadisnya kurang. Jadi kalau kita bicara nata'awanu 'alal birri wat taqwa, mereka ini ta'awun atas kesesatan ini, mereka juga bahu-membahu. Dari sana bergeser, makanya Edis TV apa semua itu pindah ke sana. Pusatnya di sana memang, ya. Nanti disokong, kalau di Indonesia itu disokong sama Hari Tarigan kan, kalau di Indonesia itu. Saya tahu ini karena saya pernah men-tracing jejak-jejaknya. Jadi saya lihat dari sini. Orang Islam itu mungkin mesti banyak belajar syubhat, anti syubhat itu dari channel-channel tadi yang saya sebut. Dan tidak kaleng-kaleng cara menjawabnya. Ya lengkap hadisnya, detailnya. Yang dilakukan Kang Chan itu luar biasa, Masya Allah. Sayangnya Roddu syubhat yang dilakukan itu masih banyak dalam berbahasa Arab. Yang lebih sulit lagi, mereka masih pakai sudah ada buku terjemahnya Kang Alwan. Bukan buku tapi video channel. Saya punya literatur bukunya. Ya gimana? Saya punya literatur bukunya, sebentar saya kasih contoh. Saya kumpulkan ini dari apa namanya? Sebentar ya. Bentar saya buka dulu. Nah, ini saya kasih contoh nih. Izin. Nah, kalau saya naroknya di Google Drive. Nah, saya kalau mau akses, ya kan, DM saya bisa kasih akses. Saya sudah taruh nih di mana nih? Atau kabur habis dari baring tadi. Oh nih, Little Big nih. Ini ada di data apologet Kristen nih. Nah, ini isinya Islamologi. Nah, contohnya itulah yang dibilang Kang Chan tadi, bahwa mereka itu mengajarkan kenapa lektor ya atau dosen utama yang ada di kampusnya Kristen itu lektor itu
takut ketika berdebatnya itu di wilayah kampus mereka di STT, karena mereka ketahuan nanti bicara tentang Islamologi, kebuka tuh ke pengajaran mereka tuh salah tentang Islam. Ini contoh nih, di mana ya, tentang ini contoh bahasa Indonesia, coba kita di sini aja share Indonesia. Ini mind map bahasa Indonesia, ini contoh. Nah ini contoh Islamologi. Nah mereka buat petanya. Ini contoh ya. Rukun iman. Nih rukun iman. Iman kepada Allah. Di situ mereka tulis begini. Klaim tauhid tetapi tauhid artinya penyatuan. Tuh. Ini ajaran mereka nih. Klaim tauhid tetapi tauhid artinya penyatuan. Jadi bukan esa, bukan satu katanya. Realitas kuadrinitas. Siapa itu? Allah, Muhammad, Roh Allah, Quran yang abadi. Nah itu. Bayangkan orang Kristen ngajari Kristen yang lain tapi keliru. Itu yang diajarkan di STT ini. Islam ini. Ini yang diajarkan di STT. Nah, tuh. Nah, ini saya selesaikan seperti dulu, itu. baru dilanjut ya, Bang Little Big ya, Ya. Muzur. Ya. Seliteratusnya ada ya, silakan. Ya, ya, baik. Jadi begini, itu betul itu yang ditampilkan tadi datanya. Tapi this is another level. Ini level yang agak sedikit berbeda. Jadi kalau itu tadi mungkin kumpulan syubhat-syubhat mereka menyerang Islam. Tapi yang saya cerita mungkin ini another level. Kalau dulu teman-teman mungkin pernah ngikuti Faith Freedom, ya ini website lama, isinya kan syubhat atau answering Islam itu juga syubhat-syubhat banyak. Nah tapi kalau puncak dari mereka kadang katakan ini titisan dari Yohanes Damaskus ini, Zakaria Butros. Ini dia yang mengumpulkan syubhat. Jadi dia ada di mana dia di channel ada TV-nya. Mereka tuh sering diskusi bahas Islam, kasih syubhat. Nah syubhat itu yang diulang oleh siapa? Christian Prince. Ya, dicari orang-orang yang bisa menggonggong kan. Nah di Indonesia itu kemampuan levelnya rendah. Ya, level kemampuannya rendah. Makanya contoh yang saya sering lihat contoh kebodohan mereka ketika dia ambil dari Christian Prince yang katem itu karena gapnya terlalu beda. Mereka coba untuk bawa literasi yang sama tapi gapnya beda. Makanya saya katakan secara delivery message mereka itu tidak bisa mengcopy paste semuanya. Nah, cuman kembali kepada orang Islam sendiri, kalau dia mau belajar bantahan syubhat-syubhat, saran saya harus ke sana. Sayangnya yang seperti saya bilang, bahasa Arab yang dipakai itu bukan bahasa Arab formal. Dia pakai bahasa Ammiyah. Kadang-kadang yang paling mudah itu misalnya Zain Kharallah itu paling mudah dia. Tapi kalau yang lain yang di Mesir itu logat Mesirnya kental banget. Susah untuk teman-teman ngikutin, biar pakai translate Google itu setengah mati. Tapi saya rasa mungkin belum ke sana teman-teman, mungkin karena urgensinya belum dapat ya. Ibarat kalau kita pakai ring tinju yang berat itu kayaknya di sana. Karena saya kan pantau di mana di perdebatan antara yang di timur di Arab dengan di barat itu beda. Kalau di barat kan identik dengan speaker corner kan, duduk berdiri sambil ngobrol di taman gitu terus. Nah kalau teman-teman semua lihat di Arab itu bicara dikit data. Dan rata-rata yang memang masuk ke ranah muqaranatul adyan itu adalah hafiz Quran. Jadi langsung betul-betul cuman ya kalau kita, makanya dulu saya pernah sarankan kalau ingin belajar memang semestinya dibagi dulu bidang-bidangnya. Kalau ingin bikin kayak apa sih legasi yang kita harus siapkan untuk generasi mendatang, saya sudah sarankan harus memang ada yang kayak open source begitu, yang memang
mereka bekerja untuk itu. Dulu bahkan saya dulu waktu masih di YPMA itu, saya sudah ngomong waktu ada Kodondi juga, saya sudah sampaikan bahwa mesti harus ada bahasa saya itu. Waktu itu saya bilang, sekalipun punya Rita Wahyu sarapan pagi itu kita anggap seperti chat-chat ngomong-ngomong, tapi orang Kristen awam itu ngambil sumber di situ. Kalau mereka dialog, buka sarapan pagi, karena itu diskusi kan tentang agama ini kan akan selalu berulang-berulang. Saya bahkan referensi saya kadang-kadang kalau berbicara tentang Yahudi terhadap kekristenan, saya kadang buka buku di tahun 1980-an kadang-kadang. Itu karena dia memang sudah mengkaji lama. Jadi dia barang yang sudah dikaji lama sebenarnya. Nah, kalau kita mau balik ke sana, mau tidak mau harus yaitu tadi dikumpulkan semua literasi itu. Nah, kalau teman-teman di Arab itu, saya kadang kaget-kaget, serius. Saya sendiri yang baratnya lama, maksudnya sudah coba untuk ngikutin itu. Tiap mereka buka, ini datanya di mana lagi? Mungkin teman-teman tahu New Advent kan? Nah, New Advent itu begitu. Di New Advent itu banyak kitab-kitab di situ. Nah, itu semua dibuka, Kristolog dan lain-lain. Ya, mungkin gitu saja. Nanti insya Allah kayaknya nanti mudah-mudahan semangatnya Kang Chan itu bisa tersalurkan, diwujudkan bagaimana ya. Yang jelas saya bagi dua seperti itu. Saya izin ya masuk zuhur di sini. Assalamualaikum. Silakan dilanjutkan Bang Little Big. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dian Pratama ya, izin terus. Siap Ustaz. Masya Allah, jazakallah ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi kalau bagi saya itu bukan perpustakaannya ya, itu harus itu juga bukan open source-nya, tapi rasa laparnya itu saya. Curiosity-nya ya Kang Chan ya, Iya, betul. curiosity-nya, mendalami. Memang Iya. betul itu Kang Chan, betul sekali itu. Artinya kan kita juga mendelivery kita untuk jadi orang yang berliterasi sendiri kan. Iya, cari. Apalagi kalau udah ada rasa lapar, disiapkan supermarketnya. Oh, pas sekali itu. Wah, lapar. Jadi masuk itu kan, masuk. Apalagi sudah ada inisiasinya. Pertanyaannya bagaimana cara menciptakan rasa lapar ini kan gitu. Orang itu biasanya kalau willing Iya. itu Betul. berkeinginan untuk membutuhkannya itu yang penting itu memang. Gimana caranya bahwa Betul. harus ada benefit yang didapatkan, bukan benefit uang ya maksudnya. Jadi ketika belajar itu kita dapat benefitnya yang dapatkan begitu. Ya begitu, kadang justru malah yang terbaik itu bukan yang disodorkan, tetapi yang dia ngorek lubang sendiri gitu. Biasanya begitu rasanya. Dan saya kira teman-teman yang apologetis ini tuh yang ada di posisi itu, dia yang mencangkul Farid Hondak yang paling hebat itu, yang dia kuat menatap 1000 pasukan Badar. 1000 pasukan, kita cuma 300, tapi dia tetap tegar, gitu. Yang dia, itu saya kira itu mereka orang baik. Tapi kalau disodorkan ya bagus juga, apalagi kalau keduanya dipertemukan. Supermarketnya ada, langsung luar biasa. Nah, jadi tadi kalaulah misalnya ada telepon bentar. Bang Little Big, saya teringat KTM itu kan. Itu ya soundingnya di Indonesia ini resonansi yang mereka bangun ini kacau balau juga akhirnya kan. Ya kekristenan begitulah ya. Kalau saya melihat begini Bang, kalau saya melihatnya bahwa orang Kristen ini kan sama seperti di luar negeri. Mereka itu nggak paham tentang Islam, tapi yang mereka dapat informasi adalah informasi tentang Islamologi, tapi yang false keliru, information. gitu. Ya, False betul. information, False information. Hoax yang ditanamkan itu kan ya tadi kata Kang Chan betul juga sih memang. Tapi terkadang yang menjadi kesulitan kita ini tatkala memang mereka ini sudah pasang badan gitu kan.
Jadi ya ada beberapa sih yang bisa kita gunakan sih, tapi kebanyakan mereka kan ya sudah menutup diri duluan gitu kan. Jadi sulit bagi kita untuk masuk kan. Mereka bertanya lagi rame di bawah nombak. Sebenarnya begini bro, ya. Kenapa Islam itu di mana-mana ditolak? Nah naik kalau nggak alam nggak apa ke Hendra, slow dulu, iya kan? Iya, di mana-mana Islam itu ditolak. Kenapa? Karena ajarannya itu tidak sesuai. Loh, fakta membuktikan Eropa itu sekarang Kristen makin ditinggalkan. Secara statistik Islam bertumbuh di sana. Nggak lihat kau itu? Bagaimana kau ini? Di Inggris, di Jerman. Coba kalau Islam ditolak di Eropa, tidak mungkin gereja dijadikan masjid. Kamu kan cuma lihat satu biji aja lalu kamu lihat gereja dijadikan masjid juga Pak. Oke. Nggak lihat Kita buka dia. data ya. Jumlah gereja dijadikan masjid. Itu gereja yang sudah tua, yang sudah usang, nggak layak pakai itu yang dijual, bro. Ya ampun. Ya contoh ya. Ini contoh. Nih. Gini loh, Nah, ini dari berita. Sabar. Kita lihat dulu. apa lagi? Gereja di Inggris terus berubah jadi masjid. Nah, ini Kamu ambil data dari mana? Republika. Di Inggris aja Islam ditolak kok. Para imigran Di mana? diusir. Di Inggris. Kamu fakta loh ini bukan. Ya, mana datanya? Sekarang mana datanya? Datanya mana? Datanya mana Hendra? Lihat aja di YouTube itu di media sosial. Alah. Tampilin datanya. Kayak anak kecil. Coba tampilin datanya ini. 4 gereja di Inggris ini berubah fungsi menjadi masjid. Kalau memang ya, kalau Islam itu ditolak di mana-mana, tidak mungkin gereja jadi masjid, tidak mungkin. Lebih baik gereja jadi mall. Lebih baik gereja jadi bar. Iya kalau nggak salah itu. Kenapa gereja jadi masjid? Artinya orang yang menjual gereja itu lebih paham. Oh ternyata gereja lebih bagus jadi masjid daripada jadi mall. Kan lebih bagus. Di Amerika Bunda Sumangkut itu selalu menggaungkan tuh berapa banyak gereja mau dijual nggak ada jamaahnya lagi. Kecuali yang tua-tua. Nah, contoh Nggak cukup masukkan perpuluhan, nggak cukup. Kau tuh mendongak, denial kau tuh Hendra. Sambil kau tak punya informasi yang valid. Di mana coba? Itu kemarin di London itu ada yang namanya di London di Times Square itu ada sampai orang-orang Islam berkumpul di situ, nggak ada tuh yang nolak. Dirimu aja yang nolak. Itu fakta. Bikin kacau. Berapa banyak Terawih bersama bang. Orang di mana-mana ditolak. Wah. Itu Pak. Sekarang ini gelombang mu'alaf dari kalangan orang-orang Inggris. Kita buka lagi datanya. Itu tadi di Inggris ya. Itu tadi di Inggris. Sekarang di Perancis nih. 20 gereja di Perancis terjual setiap tahun. Indikator populasi muslim terus bertambah. Nah, di Perancis aja muslim itu bertambah. Kalau katamu diterima, ditolak, tidak mungkin populasi muslim ini terus bertambah gitu loh. Coba logikanya gimana coba? Bertambah itu bukan karena orang mualaf, bro, karena imigran Timur Tengah itu cari suaka di negara barat sana. Karena mau cari suaka di Timur Tengah nggak ada yang terima. Saudara kalian sendiri nggak terima. Makanya muslim makin bertambah di Eropa. Imigran tidak tercatat sebagai orang di negara itu. Contohnya di Bali. Di Bali itu banyak imigran Ya, orang Rusia, tapi nggak pernah tercatat mereka di situ karena mereka turis. negara muslim. Itu negara Kristen itu terbuka. Ya silakan aja kalian masuk mau agama apa, nggak ada masalah yang jadi aman. Alah panasan kau Hendra. Faktualnya memang begitu terjadi. Di Amerika itu banyak dikonversi. Di Australia kata Abu Ibrahim native speaker sana, penduduk sana sudah itu sampai 3 jemaat.
4 kali. Di Amerika tuh lewat berkali-kali kok. Di sini karena dilarang oleh negara, maka sholat itu ya, Kamu lihat nggak? sholat Jumat itu 2 kali waktunya, Imigran 2 kali. itu rebutan Nah, ke kau nggak bisa bantai Coba, itu deh. coba itu pakai data. Coba ini ya. Jumlah gereja terus menyusut di Inggris. Sebagian jadi masjid. Nah, Astaga, kalau cuma data itu. Kristen. Ya udah, datamu mana Hendra? Nah, datamu mana? Ambilin. Jumlah pemeluk agama Kristen di Inggris terus Udah, menyusut. pakai tapi ini Banyak data. gereja menjadi terlantar karena tak ada lagi jangan jemaatnya. Ya udah, tampilin data lain Hendra. Kau nggak banyak Loh, comel kemana aja orang kau. Kristennya? Selama ini orang Kristennya kemana? Kok gerejanya ditinggalkan? Kalau kenapa teman-teman Muslim kalian negara-negara Muslim nggak mau menerima Hendra, Apa imigran Hendra di Muslim? Inggris Kenapa? saja ya. Kalau Di memang- Inggris kalau itu memang kalian Calvinis. persatuan, Ya, kemana mereka? Kemana mereka orang Kristen di Inggris itu kemana? Kok gerejanya ditinggalkan? kenapa lari ke Coba dijawab dulu. negara-negara orang kafir? Kenapa? Kenapa kalian berangkat ke negara-negara orang kafir? Lah negaranya diserang Kenapa sama kalian sama mau ke Amerika tetangga? gimana sih kau nih conge pula kau ini? Ya, Loh, contoh orang Suriah kemarin. Negaranya perang. Negerinya diperangi. Yang nyerang Inggris, Amerika, Lebanon, yang nyerang Israel. Hah? Afrika diserang oleh Prancis, oleh Italia. Kau mau ngomong apa? Hah? jangan makanya Dikit-dikit. negara Muslim Nah, jangan sekarang contoh macam-macam. Rusia, Iran itu yang jajah siapa? Amerika. Loh, kalau rakyatnya kabur, kenapa? Lo negerinya nggak aman diserangi sama Amerika, gimana kau ini? Makanya negara-negara negara Makanya Islam harus Hendra, tunduk kepada pertanyaannya, itu kan gereja ditinggalkan, dijual, berarti kan penduduk yang jamaahnya nggak ada lagi, baru dijual. Kalau ada jamaahnya ngapain dijual? Nggak nyadar juga kau. Ya, ngapain gerejanya dijual? Itu kemana Ngapain Kristennya? gerejanya dijual? Artinya apa? Nih, kau kan nggak pernah baca Bible tuh. Kau bantai itu Profesor Bud Edmond itu, yang seorang yang mengaku sebagai pelayan Tuhan, ujung-ujungnya tak percaya lagi Bible. Di Eropa itu, kau lihat itu. Jadi Orang yang Eropa ini tuh loh, kritis-kritis. Kalau memang gini aja loh Sobat Hendra, kalau memang Kristen itu masih banyak di Eropa, kenapa gerejanya kosong? Itu pertanyaannya, kenapa gerejanya kosong? Ngapain? Sebentar dulu saya ngomong. Makanya Nggak bisa kalian dijawab. negara-negara Islam harus tunduk sama negara-negara Udah, Kristen, biar congek, nggak udah di diserang. bawah. Kau tuh begitu aja melulu, tiap diskusi. Kemana-mana aja Gak kau ngomong. nyambung. Kan pertanyaan kita simpel. Kalau memang Kristen itu banyak, kenapa gerejanya ditinggalin? Sulit menerima kenyataan itu. Kenapa? Telingamu tuh disumpal dengan kebencian. Coba kalau kau tuh Ini jujur gitu loh. Sama kayak program transmigrasi Bang Dian. Kan program transmigrasi itu dibangunkan kampung kan. Contohnya nih 200 rumah dibangunkan nih. 200 rumah sederhana lah contohnya, sangat sederhana. Di lahan tran 200 kapling sudah disediakan. Nah, awalnya 200 rumah itu terpenuhi semuanya. Nah, lambat laun orang tran itu nggak senang tinggal di situ. Kenapa? Karena tempatnya terpencil katanya, jauh sekali di tengah hutan, jauh dari peradaban. Jadi mereka kesulitan mendapatkan hidup itu susah pokoknya. Nah, mereka pergilah. Jadi yang 200 rumah tinggal 20 rumah. Nah, rumah-rumah yang nganggur itu menandakan kalau memang betul-betul rumah-rumah yang nganggur itu yang 200 rumah jadi 20 rumah. Itu menjadikan lahan tran itu memang kosong gitu loh. Nah, sama kejadian itu di Eropa, teman-teman. Selamat siang semuanya. Ya, selamat siang Bang Seven. Kan kita tidak boleh menutup mata terhadap apa yang terjadi di dunia ini. Faktanya kan seperti itu. Di Eropa itu kan Kristen itu semakin menyusut, gerejanya banyak-banyak dijual, banyak ditinggalkan. Oh begitu ya. Tapi bagaimana Iya, Bang. dengan umat Anda kalau di Eropa? Ya kami beli gereja Anda jadi masjid. Ya, satu Ini fakta contoh. Anda besar-besarkan jadi 1000 gitu kan? Gereja di Amerika berubah jadi masjid, kan gitu. Iya, Anda Walaupun baca versi satu bahasa nanti Indonesia, bisa paham enggak Anda? Wawasan Anda paham enggak sampai di situ?
I need English text. Paham? Versi Indonesia. sebenarnya Oke. Kalau versi Indonesia, Negara- itu karangan Oke, orang Indonesia. sebentar ya, kita buka ya. Kamu baca Dikasih sendiri. Versi Indonesia. Dengar baik-baik. Yang dicakup antara 1.200 sampai 2.100 kilometer. Nah, itu yang Anda yang kuasain karena bahasa Indonesia. Tapi faktanya Anda buka dong situs lain. Fake Night itu yang paling benar. Pak, coba tampilkan Pak, biar Bapak itu nampak silakan. pinter. Ya, Anda mau Dipersilakan tampilkan, open baca, kamera, nggak usah. Bantah datanya pakai data Waktu gitu. data dengan data, silakan. Dian begini loh, makanya negara-negara Islam harus tunduk sama negara-negara Kristen biar nggak. Kau tahu Dian Pratama kan moderator terkejam? Kalau diskusi itu bantah data dengan data. Silakan Pak Truth Level. Silakan. Iya, silakan. Tunjukkan Anda Jadi punya pertanyaan kapasitas. data apa? Loh, tadi Anda bantah. Anda menuduh kami cuma 1.200 kilo. Sekarang tunjukkan Anda punya kapasitas menampilkan data. Silakan. Moderator terbahalu. Bentar ya, saya ambil data Cuy. dan Anda simak. Anda Iya, bukakan source-nya dari mana? Silakan. siap. Apa-apa, Bentar nanti ya. aku buka juga ya Silakan. YouTube-ku ya. Ya, bentar ya. Ah. Kita undang Bunda Semangkut yang dari Amerika kalau perlu. Nih datanya, Tuhan yang jadi gemuk. Ini Cuy. dia tempatnya. Ah kan? Kau belum Nggak ada. tahu kan? Memalukan sekali Kristen ini. Memalukan. Begitu yang dia sebut data itu kayak gitu. Ternyata Kristen itu nggak punya data, nggak ada ilmu. Belum tahu kau Dian Pratama kan? Kenal ludah kau kan? Memalukan gitu loh. Ngapain dinaikin lagi si Hendra ini? Congek doang ini. Buang aja host, nggak perlu kita nyari orang-orang yang begini. Mana ada diskusi untungnya sama kau ini Hendra? Kita diskusi itu dengan yang dapat poin gitu loh, bukan denial. Disampaikan 1000 kali macam ini seperti siapa namanya, seperti Cepek kan? Tahu nggak Bang Little Big? Cepek dan Lina Wijaya itu satu source yang sama. Karena dulu pernah naik di Komal siapa? Rupanya itu Lina Wijaya pakai akun Cepek. Maka misi mereka cuman denial, yang penting membantah. Bukan penting, yang penting apa ya? Yang penting dapat poin. Yang penting bantah. Mau salah mau benar, dia nggak peduli. Gitu. Yang penting bantah. Ya kan? Coba. Literasi kalah, data nggak punya, ya kan? Oh, iya. Dan kau dibisukan conge. Dapat kan dibisukan kan kau kan? Jadi begitulah rekan-rekannya, nampak sekali orang Kristen ini tidak punya apa ya, kualitas literasinya. Nggak perlu naikin kau. Apa gunanya naikin kau itu? Iya kan? Sekarang gini, kalau kau naik, kita bahas saja, diskusi saja kita. Kita diskusi by data saja. Betulkah penyaliban itu kehendak Yesus? Nah, itu pertanyaannya. Dulu. No. Tanggapi datanya. Betulkah penyaliban itu kehendak Yesus? Silakan. Oke, Dian, begini. Betulkah? Ini kita buktikan Alkitab mana yang benar. Sebentar dulu. Tentang Al-Quran yang benar atau Alkitab itu dulu. Oh, bukan Alkitab, salah kau, Bible kau. Salah, Bible bukan Alkitab. Bible. Kalau kau mulai itu, mari tolong tunjukkan kepadaku. Dengerin Hendra. Tunjukkan kepada saya di dalam original text itu ada kata-kata Alkitab. Monggo. Tunjukkan dulu. Memang nggak ada di. Ya sudah selesai berarti.
berarti kau memulai satu diskusi dengan data fix ya kan? Betul? Bukan data Betul? fix kau Ya, ini. fix itu. Gini loh, kamu mau kata nggak? Alkitab. Kita Dengar. Dian. Kenapa kau menyangkal Alkitab? Udah nggak usah, jangan dinaik, ini nggak punya ilmu. Nah sekarang gini, tunjukkan kepada aku legasi, right kau punya hak dari mana menggunakan kata Alkitab, dasarnya dari mana? Silakan. Gini loh, saya tantang kamu Dian ya. Nggak usah. Sekarang kita udah di bawah. Kau kan, aku yang meminta kepada kau satu data yang firm, di mana legasimu, di mana hakmu untuk menggunakan kata-kata Alkitab untuk menyebut karangan-karangan Markus, Lukas, Matius itu. Kita tahu semua itu ditulis dalam bahasa Yunani, Greek koine. Tolong tunjukkan legasimu, tertulis di mana, ada kata dalam original teksnya, verb, bisa kau buktikan dengan saya ada kata-kata Alkitab. Gampang kan? Betul nggak Bang Little Big? Betul. Sederhana kok. Baru kita bahas nanti. Kita bahas siapa penulisnya, siapa penerimanya. Kan gampang. Kalau cuman begitu-begituan congor mau aja ngapain kok naik kemari? Ya. Sesederhana ini loh. Kalau orang Islam itu sesederhana ini. Sangat mudah buka data, ya. Di dalam Quran, ya. Quran Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 2 ini dikatakan begini. Nih. Zalika, ini dibacanya. Kalau dibaca satu kata